Bagaimana jika seseorang mengatakan kepada Anda bahwa ada dana dalam jumlah luar biasa, tersimpan di alam ghaib, dan bisa ditarik ke rekening bank Anda, asalkan melalui ritual tertentu, melalui benda tertentu, melalui entitas tertentu? Terdengar seperti cerita legenda. Namun, inilah narasi yang hidup dalam fenomena yang dikenal sebagai dana sepuh. Mari kita bedah dengan kepala dingin. Dalam dunia dana sepuh, kita melihat pola yang konsisten. Bahasa yang digunakan terdengar sangat modern. Buyer, notaris, transaksi hotel, sistem bank internasional, pencairan rekening. Tetapi di saat yang sama, dana tersebut disebut berasal dari dimensi imaterial, alam ghaib, warisan metafisik, aset yang tertahan secara spiritual. Di sini terjadi penggabungan dua dunia, sistem perbankan rasional dan kosmologi mistik tradisional. Bank diposisikan sebagai pintu keluarnya dana ghaib ke dunia nyata. Pertanyaannya, apakah sistem finansial bekerja seperti itu? Dalam narasi tertentu, muncul klaim tentang penggunaan mustika, kulit kerbau lando, rantai babi, benda anti cukur, anti bakar, bukan sebagai simbol semata, tetapi disebut sebagai medium kerja entitas non-fisik. Yang dipercaya bekerja bukan bendanya, melainkan jin atau entitas yang bersemayam di dalamnya. Entitas itu disebut mampu menarik energi uang, membuka blokir dana ghaib, memindahkan kekayaan dari alam tak kasat mata ke sistem bank. Disinilah kita harus berhenti dan bertanya, apakah ini mekanisme finansial atau sistem keyakinan metafisik? Fenomena ini tidak bertahan tanpa alasan. Ia kuat karena menyentuh 3 lapisan manusia sekaligus. 1. Harapan ekonomi. 2. Keyakinan spiritual. 3. Otoritas simbolik. Ketika seseorang sangat berharap perubahan hidup dan diberikan penjelasan yang bersifat sakral, maka pertanyaan logis seringkali menjadi tabu. Semakin tidak bisa diverifikasi, semakin sakral narasinya. Semakin misterius prosesnya. Semakin kuat eksklusivitasnya. Dan ketika otoritas diletakkan pada figur sesepuh, maka struktur hierarki terbentuk. Keyakinan tidak lagi diuji. Ia dijaga. Mari kita kembali ke sistem perbankan modern. Bank bekerja berdasarkan likuiditas real, cadangan dana nyata, regulasi hukum, audit dan pencatatan transaksi. Tidak ada mekanisme resmi dalam sistem keuangan global yang mengenal penarikan dana dari dimensi gaib, transfer energi uang, atau aktivasi dana melalui entitas metafisik. Jika ada klaim seperti itu, maka itu berada dalam wilayah kepercayaan pribadi, bukan mekanisme finansial yang dapat diverifikasi. Fenomena dana sepuh bukan sekadar cerita tentang uang. Ia adalah cerminan bagaimana harapan bisa membentuk realitas naratif. Simbol bisa menguatkan keyakinan. Dan mistik bisa membungkus sistem yang tampak modern. Yang berbahaya bukan spiritualitasnya. Yang perlu dikritisi adalah ketika spiritualitas digunakan untuk menjelaskan sistem finansial tanpa bukti. Harapan itu manusiawi.
Namun nalar tetap harus menyertai. Jika suatu dana dikatakan berada di alam gaib dan membutuhkan entitas untuk menariknya, maka yang perlu kita uji bukan bendanya, tetapi logikanya. Karena dalam dunia nyata, uang berpindah melalui sistem, bukan melalui dimensi. Dan membedakan antara keyakinan dan fakta adalah tanggung jawab kita bersama.